Kapolri harus tegas cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Investasi bodong itu satu pun di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Nggak ada yang jalan, Bang. Mahkota 7,5 triliun, Narada 6 triliun, Minapadi, satu pun nggak ada yang jalan. Jadi prestasi dalam penanganan kasus pidana kalau menurut saya Pak Fadil Imran itu nggak ada prestasinya. Yang dia gembar-gemborin adalah keberhasilan nanganin COVID. Kalau keberhasilan nanganin COVID jangan jadi polisi, Bang. Jadi aja pegawai di Menteri Kesehatan. Selesai. Jadi dia ini kayak lupa tugas polisi itu apa sih? Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan ke Kapolri terhadap Kapolda Metro ini, ya? Atau dibalik, apa yang seharusnya pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh Kapolda dalam kasus ini? Pokoknya ini, terserah dari mana ini kalau di luar negeri, kalau kejadiannya internasional di luar negeri nih, di Jepang lah kita anggap ya, atau di Amerika ya, yang dimana etiknya udah tinggi, itu Kapoldanya pasti sudah langsung resign. Kalau di luar negeri, karena mereka punya etik yang tinggi. Tidak hanya meletakkan jabatan, tapi berhenti. Resign. Keluar, dia berhenti. Gitu loh. Jadi udah pasti dia bilang saya keluar, mundur istilahnya. Karena dia tidak menangani itu secara baik dari awal. Sebagai rasa malu, maksudnya sebagai rasa tanggung jawaban. Tetap doing professionally. Betul. Kan? Kalau ada kasus itu, dia baru 3 hari kemudian, it's okay, karena itu mau ditutup-tutupi. Tapi ketika dia tahu dia melakukan tindakan yang profesional, pemberesan dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, jadi kan seharusnya itu dia mundur, ya kan. Kalau di negara lain lah, Jepang lah, itu kan sangat etik kalau dilaporin dikit dia bersalah, dia mohon maaf mundur, menteri aja mundur. Ya. Di situ Indonesia kagak ada kayak begitu mundur. Nah, apa yang harus dilakukan kalau di Indonesia dia nggak mau mundur? Kapolri harus tegas cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Investasi bodong itu satu pun di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Nggak ada yang jalan, Bang. Mahkota 7,5 triliun, Narada 6 triliun, Minapadi, satu pun nggak ada yang jalan. Abang lihat kan kasus yang terjadi dengan tadi Pak Habib Rizik kan, 2 kali panggilan, belum ketiga loh, dia sampai jemput paksa segala. Abang tahu nggak, Polda Metro itu manggil Raja Sabta berapa kali? Jadi Raja Sabta Otohari itu saya laporin, dugaan penipuan, penggelapan 7,5 triliun. Sampai sekarang itu kasus 3 tahun, itu baru naik sidik terus mandek di situ. Dipanggil sama Polri itu 7 kali untuk BAP, untuk klarifikasi. 7 kali panggilan. Nggak datang. Habib Rizik 2 kali pengawalnya matiin. Nah ini loh maksud saya. Surveillance ya. Jadi prestasi dalam penanganan kasus pidana kalau menurut saya Pak Fadil Imran itu nggak ada prestasinya. Yang dia gembar-gemborin adalah keberhasilan nanganin COVID. Kalau keberhasilan nanganin COVID jangan jadi polisi, Bang. Jadi aja pegawai di Menteri Kesehatan. Selesai. Jadi dia ini kayak lupa tugas polisi itu apa sih? Ya kan? Oke, menarik ya. Intinya saudara sekalian, harusnya Kapolda mengundurkan diri karena dia doing unprofessional conduct minimal ya. Minimal. Atau kalau dia nggak mau mengundurkan diri, ya Kapolri yang ngasih sanksi. Tapi ini bro ya, yang saya baca, ketika ada spekulasi mengatakan bahwa Kapolda diperiksa, cepat-cepat Kadip Humasnya mengatakan nggak benar itu berita. Seolah-olah terkesannya kok Kapolda ini kuat banget ya, kayak kesannya gitu ya. Kita nggak bicara soal suka atau tidak suka loh, kita bicara soal apa ya, sesuatu pada tempatnya lah kita, ya kan.
put things on the right place, kira-kira begitu. Iya. Kok ini kesannya kuat banget gitu? Maksudnya kasusnya luar biasa, tapi dia tetap saja di situ. Jadi Bandingkan dengan Kapolda sebelumnya. Kalau Bapak tahu Ferdy Sambo, melihat sekarang Ferdy Sambo ini bintang 2. Orang lihat ini kuasa banget, udah kayak Kapolri kan. Itulah raja-raja kecil Pak. Kalau kita bicara tentang polisi, ini makanya saya bilang tadi secara normatif atau secara politik. Yeah. Nah, kalau dilihat dari secara sisi politiknya. Normatif sudah selesai, sekarang politik. Nah, secara politiknya di sini di kepolisian itu terbagi dari beberapa faksi. Jadi selain Listio Sigit sama Ferdy Sambo, ada 2 raja kecil, yaitu Fadil Imran dan Niko Afinta. Kapolda Jatim ya. Iya, dan mereka ini semua adalah mereka jadi naik besar itu di bawah Idam Aziz. Makanya Idam ini sekarang infonya kan sedang dianggap diduga terlibat. Ini yang harus diperhatikan, karena kenapa? Informasinya adalah kalau polisi menjadi oknum backingan dari para penjahat, mereka itulah the top money earner-nya di kepolisian, the top money earner. Makanya dikasihlah yang satu memegang Polda Metro, yang satu memegang Jawa Timur, karena itu 2 kota terbesar di Indonesia, dan mereka itu sangat powerful. Jadi sehingga disinilah Kapolri pun belum tentu berani, karena mereka ini adalah Kapolri kecil, Kapolda ini secara politiknya. Jadi mereka ada faksi-faksinya nih. Jadi kalau misalnya dan Godfather-nya kita nggak usah sebut nama ya. Godfather-nya Kapolri sebelumnya gitu ya. Betul. Kalau Kapolri sebelumnya lagi nggak ada kaitannya. Kapolri sebelumnya lagi dia membesarkan lah pasti kan. Jadi kan dia ada regenerasi kan. Oke, menarik ini ya. Itu saya disuruh bilang jangan kalau lagi ngomong jangan disela. Saya harus menyela juga, kalau nggak disela nanti nggak ada remnya lagi. Saya berkepentingan ada remnya ya saudara sekalian ya. Ini saudara terus giliran kita dikriminalkan nggak ada yang bel. Oke ya. Kita baca ya. Oh ya, ada satu lagi soal ini politiknya tadi. Memang politik itu cuma politik Polri bro, nggak ada politik istana misalnya, politik di luar Polri. Kalau kita bicara tadi, kan Anda kan bicara tadi yang ada faksi besar, mungkin di Mabes ya, ada faksi kecil di Polda Metro dan di Polda Jatim katakanlah. Itu hanya terkait dengan Polri doang. Kalau saya sebutnya itu malah di berita-berita saya dari tahun lalu bang, udah Polda sarang mafia. Sarang mafia hukum Polda. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, jadi bang, mereka ini masing-masing divisi ini punya kantong masing-masing. Contoh Resmob itu ngambil dari judi. Karena kenapa? Setiap judi pasti masuknya ke unit Resmob. Prostitusi atau TPPO, ya kan? Masuknya pasti Renakta. Resmob apa? Resort Mobile. Resort Mobile ya. Oke. Ya, jadi ada dari Dirkrimum itu ada Renakta, Harda Bangta, Kamnek di situ kan. Nah, ini bagian-bagiannya mereka nih, di bawahnya Jerry ini wadirnya kan. Jadi Jerry ini dikenal orang sebagai penerimanya bang. Jadi nggak mungkin yang terima itu langsung jenderal. Oke. Jadi anak buah di bawah lah. Jadi contoh kayak kemarin saya yang di kasus Kresna Live mau SP3 yang minta panit, dia suruh anak buahnya panit. Padahal panit itu setingkat apa? Tim unit doang, di atasnya dia ada kanit. Enggak, itu berapa pangkatnya? Di bawah kompol satu. Di bawah kompol ya. Oke. AKP lah biasa ya. Jadi padahal dia ngasihnya juga ke kanit, ke subdit sama dir kata dia untuk setor segitu banyak. Iya. Nah, jadi kenapa seperti itu ya kan? Ini besok kebetulan kita mau diwawancara sama Gatra, ada satu orang yang biasa nyetor ke sana, ya kan, mau buka datanya. Gitu. Jadi memang ini si Krimum ini ya menerima uang. Jadi kayak misalnya lagi grebek nih perjudian. Abang lihat jarang pemain ditangkap, jarang bandar ditangkap. Pemain itu kena berapa? Misalnya 15 orang. Oke, kamu bayar berapa? 100 juta kali 15, 1,5 M, lepas. Uangnya diambil. Jadi ini udah jadi rahasia umum bang. Oke, itu bagian ketiga bro. Iya, nah jadi bagian-bagian dari sini politik-politik di sinilah mereka punya faksi-faksi sendiri. Nah contoh
ya kan mafia ini, misalnya mafia apa, judi online, ya kan, itu udah ada kantongnya nih, faksi yang mana, Bang? Oke. Jadi kita tahu nih misalnya Mabes polisi ada misalnya 4 besar, ya kan kekuatan, misalnya ada Bang Ferdi Sambo, ada si Jenderal A, Jenderal B, Jenderal C lagi di situ kan. Nah nanti perjudian si A, ya kan, prostitusi si B kantongnya. Oh jadi bagi wilayah, bagi sektor. Tambang ada lagi, Bang. Itu tambang yang PT Titan itu sudah di SP3, sudah diprapit menang loh, diprapit menang, masih dilakukan lagi penyidikan. Itu informasinya memang mau di take over tambangnya. Jadi ada oknum yang mau nanti ketika ya udah nggak jadi polisi lagi punya tambang. PT Titan itu. Jadi dia ada mafianya masing-masing. Ini akan bawa negara kita baik-baik saja ya di bawah kekuasaan atau pemerintahan sekarang. Perlu belajar banyak dengan Alvin Lim. Bro, bagian kedua ini kita stop dulu. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi,
diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.